Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan di video kali ini, gue tertarik untuk kembali ngebahas profilnya karakter Platinum Dragonlord. Atau di video ini, terkadang bakalan gue singkat jadi PDL. Kalau kalian ingat, dulu gue pernah ngebuat konten profil Platinum Dragonlord, tapi video itu sudah gue private karena gue rasa pembahasannya kurang bagus. Berhubung sudah ada banyak informasi baru yang terungkap semenjak volume 14, gue rasa ini adalah waktu yang tepat untuk kembali ngebahas profilnya PDL. Sebelumnya, gue sudah pernah ngebahas tempat tinggalnya Platinum Dragonlord, yaitu kastil terbang Eryuentiu. Gue juga sudah pernah ngebahas armor terbangnya PDL, yaitu Platinum Armor. Dan gue juga sudah pernah ngebahas teman baiknya Platinum Dragonlord, yaitu Riku. Bahkan bapaknya juga sudah gue bahas, yaitu si Dragon Emperor. So, di video kali ini, gue tidak akan lagi ngejelasin panjang lebar soal bapaknya, temannya, armornya, ataupun tempat tinggalnya. Dan gue hanya akan fokus ke karakternya Platinum Dragonlord saja. So, langsung aja, mari kita mulai. Saindorcus Phaision, atau sering dikenal dengan sebutan Platinum Dragonlord. Dia adalah seorang true Dragonlord yang mempunyai sisik berkilau layaknya Platinum, dan dia merupakan satu dari dua makhluk di dunia yang identik dengan warna Platinum. Hal ini bisa kita ketahui dari percakapan Ainz dan Albedo di volume 14, di mana Albedo ngomong kalau hanya ada dua sosok yang mempunyai koneksi dengan Platinum, yaitu si Platinum Armor dari 13 pahlawan dan Platinum Dragonlord dari Arglan City Council. Di karakter sheet-nya, terungkap kalau Arglan City Council merupakan bagian dari eksperimen besar yang dibuat oleh Platinum Dragonlord. Belum diketahui apa maksud dari kata eksperimen ini, tapi mungkin saja Platinum Dragonlord ingin bereksperimen dengan ngebuat negara di mana manusia dan makhluk bukan manusia dapat hidup berdampingan. Hasilnya, negara Arglan City Council pun berdiri, dan Platinum Dragonlord menjadi satu dari 5 Dragonlord yang memimpin negara itu. Di volume 10 terungkap kalau Platinum Dragonlord adalah anak dari Dragon Emperor, sosok naga yang dipercaya menjadi penyebab munculnya player di New World. Makanya ketika Platinum Armor bertarung melawan Pandora di volume 14, dia ngomong kalau semua ini bermula karena kesalahan kaumnya. PDL juga adalah salah satu dari sekian true Dragonlord yang berhasil selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh 8 Raja Seraka. Jadi bisa kita anggap kalau umurnya Platinum Dragonlord sudah lebih dari 500 tahun. Di web novel, kita diberitahu kalau Platinum Dragonlord masih menyimpan penyesalan ketika mereka berhadapan melawan 8 Raja Seraka. Andaikan saat itu para Dragonlord mau bekerja sama, maka mereka bisa saja menang melawan para raja. Namun semua itu tidak terjadi dan mereka pun kalah dalam perang. Pada tahun 2014, Moriyama sempat nulis di Twitter kalau Platinum Dragonlord pernah membuat kesepakatan dengan 6 dewa besar untuk sama-sama melawan 8 Raja Seraka. Informasi ini bisa menjelaskan kalau Platinum Dragonlord sangat membutuhkan rekan untuk diajak bekerja sama melawan 8 Raja Seraka. Tapi karena saat itu para dragon tidak ada yang bisa diajak, jadinya dia pun mengajak 6 dewa besar untuk bertarung bersama, dan orang yang diajak kemungkinan besar adalah Shurshana, sang dewa kematian. Di karakter sheet disebutkan kalau PDL pernah bekerja sama dengan beberapa Dragonlord karena mereka mempunyai tujuan yang sejalan. Tapi pada akhirnya PDL memilih untuk berpisah karena mereka sudah tidak lagi sejalan. Belum diketahui siapa saja Dragonlord itu dan apa tujuan yang dimaksud. Tapi bisa saja kalimat ini terhubung ke novel bonus volume, di mana kita diberitahu kalau Elder Coffin Dragonlord pernah bersekutu dengan para Dragonlord yang sama-sama membenci player. Dan mungkin saja PDL juga pernah bergabung dengan mereka. Semenjak perang berakhir, Platinum Dragonlord menetap di dalam guild milik 8 Raja Seraka, yaitu kastil terbang Eryuentiu, untuk menjaga agar harta milik 8 Raja Seraka tidak tersebar ke dunia luar dan tidak jatuh di tangan yang salah. Informasi ini bisa kita ketahui dari dialognya Fluder di volume 11, di mana Fluder ngomong kalau dia pernah pergi ke Eryuentiu untuk mendapatkan item peninggalan 8 Raja Seraka, tapi dia malah ditolak dan hanya anggota 13 pahlawan yang diberi izin untuk mendapatkan item tersebut. Selain itu di volume 7, Rigrid ngomong kalau Platinum Dragonlord adalah makhluk terkuat di dunia asalkan dia tidak membatasi dirinya. Lalu kita diberitahu kalau Platinum Dragonlord sengaja berdiam di Eryuentiu untuk menjaga guild weapon miliknya 8 Raja Seraka. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau semenjak perang berakhir, Platinum Dragonlord kemungkinan sudah mengurung dirinya di dalam kastil Eryuentiu. Nah, yang menarik, di karakter sheet terungkap kalau PDL mempunyai banyak sekali markas di seluruh dunia. Ini berarti markasnya PDL bukan cuma di Arglan City Council dan kastil terbang Eryuentiu, melainkan masih ada banyak markas lain yang belum kita ketahui. Nah, cara yang PDL gunakan untuk bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain sambil tetap menjaga kastil terbang Eryuentiu adalah dengan mengendalikan armor miliknya. Armor inilah yang dia gunakan untuk berbaur dengan 13 pahlawan, dan dia berhasil menjadi bagian dari 13 pahlawan, bersama dengan Riku, Rigrid, dan juga Evil Eye. Bahkan Platinum Dragonlord sampai menganggap semua anggota 13 pahlawan sebagai temannya. Tapi setelah identitas PDL ketahuan dan terungkap kalau armor yang selalu bersama mereka hanyalah armor kosong yang dikendalikan dari jauh, para anggota 13 pahlawan pun marah karena merasa ditipu, dan kebencian itu masih tetap ada meskipun 200 tahun telah berlalu. Hal ini bisa kita ketahui di volume 7 ketika Rigrid bertemu dengan Platinum Dragonlord, dan Rigrid ngomong kalau sosok yang dianggap teman adalah armornya Platinum Dragonlord dan bukan Platinum Dragonlordnya. Tapi meskipun begitu, Platinum Dragonlord tetap menganggap 13 pahlawan sebagai temannya.
Nah, dari yang gua tangkap, sepertinya Platinum Dragon Lord bukanlah tipe karakter yang bisa dengan mudah mengangkat seseorang sebagai temannya. Contoh di volume 14, meskipun mereka bekerja sama melawan Sorcerer Kingdom, Platinum Dragon Lord hanya menganggap Azud sebagai rekan kerja dan bukan teman, sehingga dia sama sekali tidak ragu untuk mengorbankan Azud jika memang diperlukan. Ini yang jadi alasan kenapa PDL meminta Azud untuk memancing Albedo, karena dia ingin menggunakan Azud sebagai umpan dan dia sama sekali tidak peduli jika saja Azud terbunuh. Malahan PDL sempat curiga ketika tahu kalau Azud berhasil selamat dari kejaran Albedo tanpa terluka. Platinum Dragon Lord juga sempat kepikiran untuk membunuh Azud demi bisa mendapatkan power suit-nya, dan armor itu akan dia berikan kepada orang lain yang lebih kuat daripada Azud. Sifatnya ini sesuai dengan deskripsinya yang ada di karakter sheet. Di sini tertulis kalau Platinum Dragon Lord adalah sosok yang lembut dan berhati besar. Tapi meskipun begitu, dia akan selalu mengutamakan tujuan yang lebih besar atau bigger picture. Jadi bisa dibilang, Platinum Dragon Lord sama sekali tidak ragu untuk membunuh siapapun kalau memang hal itu diperlukan demi mencapai tujuannya. Nah, di volume 14, Platinum Dragon Lord sempat ngomong kalau tangannya sudah terlanjur kotor. Kalimat ini menyiratkan kalau memang sudah ada banyak makhluk yang PDL korbankan demi bisa mencapai tujuannya. Lalu di Author Thought volume 14, Moriyama menegaskan kalau sifatnya PDL adalah hal yang normal karena dia merupakan makhluk yang berada di atas makhluk lain, dan dia mempunyai tujuan yang serius, sehingga wajar jika dia terkadang harus bertingkah kejam. Selain itu, PDL juga mempunyai sifat yang ternyata mirip seperti Ainz, terutama cara mereka dalam mencapai tujuan. Di volume 14, setelah berkumpul kembali dengan Azud, PDL meminta maaf kepada Azud sambil menundukkan kepalanya, karena dia telah gagal membunuh Sorcerer King, sehingga dia tidak bisa menyelamatkan Resize Kingdom. Platinum Dragon Lord pun menjelaskan kalau Dragon Lord lain pasti akan protes melihat dirinya yang menundukkan kepala di hadapan orang lain. Padahal mereka adalah Dragon Lord yang telah hidup lama dan mereka adalah makhluk yang berada di puncak dunia. Tapi PDL sama sekali tidak peduli karena kalau dia bisa mendapatkan hati orang lain hanya dengan menundukkan kepala, maka dia akan dengan senang hati menundukkan kepalanya berkali-kali. Ini mirip seperti kalimatnya Ainz ketika tahu kalau Pandora sampai membukukan kepalanya di hadapan Platinum Armor. Ainz ngomong selama itu bisa membuat musuh lengah, maka dia tidak masalah jika dia harus membungkuk berkali-kali. Di volume 15, terungkap kalau Platinum Dragon Lord mempunyai perjanjian rahasia dengan Selain Teokrasi, di mana Selain Teokrasi dilarang untuk menggerakkan Zesi Setsume, dan Platinum Dragon Lord mampu mendeteksi apabila Zesi keluar dari dalam Selain Teokrasi. Karena perjanjian inilah, Selain Teokrasi mencari cara alternatif untuk bisa digunakan melawan PDL jika saja diperlukan. Makanya di volume 3, Selain Teokrasi mengutus Black Scripture untuk mencuci otak Katastrofi Dragon Lord. Tapi sialnya mereka malah bertemu dengan Shaltir dan misi mereka pun gagal. Nah, tidak lama kemudian, giliran Platinum Dragon Lord yang bertemu dengan Shaltir, dan mereka pun sempat bertarung sebentar. Hingga akhirnya, PDL memutuskan untuk mundur setelah sadar kalau armornya bolong akibat serangannya Shaltir. Pertarungan singkat ini ngebuat PDL sadar kalau player yang datang pada masa ini bukanlah entitas yang baik, dan Platinum Dragon Lord pun meminta Regret untuk mencari informasi mengenai item sihir yang setara dengan Guild Weapon. Jadi pada saat itu, rencana yang PDL siapkan untuk melawan player alias Nazarik masih sekedar mengumpulkan item sihir kuat. Tapi setelah pertarungan melawan Sorcerer King di volume 14, Platinum Dragon Lord pun mulai kepikiran untuk mengumpulkan para Dragon Lord yang lain. Berhubung PDL masih menyimpan penyesalan semenjak perang melawan 8 Raja Serakah, di mana para Dragon Lord kalah dikarenakan mereka tidak mau bekerja sama, maka bisa saja kali ini Platinum Dragon Lord bakalan ngotot untuk mengumpulkan semua Dragon Lord untuk diajak bekerja sama melawan Sorcerer Kingdom. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai karakternya Platinum Dragon Lord. Sekarang mari kita bahas sekuat apa karakternya PDL. Di volume 7, Regret ngomong kalau saja PDL tidak membatasi dirinya, maka dia bakalan jadi makhluk terkuat di dunia. Kalimat yang serupa pun muncul di volume 14, di mana Azud ngomong kalau Platinum Dragon Lord adalah Dragon Lord terkuat di dunia. Kalimat ini juga mirip dengan informasi di web novel, di mana disebutkan kalau Platinum Dragon Lord adalah naga terkuat dari 5 Dragon Lord yang berkuasa di Arglan City Council. Lalu di karakter sheet disebutkan kalau Platinum Dragon Lord pernah membunuh player di masa lalu. Informasi ini memastikan kalau Platinum Dragon Lord cukup kuat untuk bisa mengalahkan player. Tapi belum diketahui apakah player yang PDL bunuh adalah player level 100 atau bukan. Di volume 6, Evil Eye sempat ngomong kalau kekuatannya Jaldabot setara dengan Platinum Dragon Lord. Tapi Evil Eye tidak yakin apakah penilaiannya akurat atau tidak karena Jaldabot terlalu kuat. Kalimat ini menyiratkan kalau PDL setidaknya adalah Dragon Lord dengan level tinggi yang setara dengan Jaldabot alias Demiurge. Dan ini artinya levelnya PDL minimal berada di angka 100. Nah, pada tahun 2022, Moriyama sempat ngubah tweet yang mengonfirmasi kalau ayahnya Platinum Dragon Lord yaitu Dragon Emperor mempunyai level di atas 100. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau levelnya Platinum Dragon Lord juga bisa berada di atas 100. Di volume 14, Platinum Dragon Lord ngomong kalau saja dia kembali bertarung melawan Sorcerer King, dia yakin kalau dia pasti bisa menang. Dan kalau saja levelnya Sorcerer King setara dengan Shaltir, PDL pun yakin kalau dia pasti akan tetap menang asalkan dia bertarung dengan tubuh aslinya.
Platinum Dragon Lord kemudian menambahkan kalau kemampuannya bisa digunakan lebih efektif jika dia bertarung melawan undead, dan pertarungan tadi mengonfirmasi kalau kemampuannya bisa berpengaruh ke Sorcerer King. Informasi ini serupa dengan tweet Maruyama pada tahun 2019, di mana Maruyama ngomong kalau Platinum Dragon Lord adalah musuh alami bagi Ainz dan juga Shaltir. Di karakter sheet juga tertulis kalau kekuatannya Platinum Dragon Lord akan mencapai puncaknya jika dia berada di bagian timur, di tanah yang dikuasai oleh Dragon Lord kepercayaannya. Jadi, jika saja seseorang ingin bertarung melawan Platinum Dragon Lord dalam keadaan full power, maka mereka harus bertarung di timur. Untuk saat ini, kita masih belum tahu di mana lokasi yang dimaksud, tapi kemungkinan lokasi di timur ini merupakan salah satu markas yang telah PDL buat selain di Arglan City Council dan juga kastil terbang RUNTU. Ini karena Arglan City Council berada di barat laut dan RUNTU berada di area selatan. Prediksi gua, alasan kenapa Platinum Dragon Lord dapat bertarung dengan kekuatan penuh di timur, karena di lokasi itu terdapat banyak jiwa yang bisa dia korbankan untuk menggunakan Wild Magic. Berhubung Wild Magic membutuhkan pengorbanan jiwa jika ingin digunakan, maka masuk akal kalau Platinum Dragon Lord akan semakin kuat jika bertarung di sana. Nah, sebagai seorang true Dragon Lord, Platinum Dragon Lord tentu bisa menggunakan Wild Magic, dan beberapa Wild Magic yang bisa PDL gunakan dapat kita lihat di pertarungannya melawan Pandora Actor di volume 14. Lalu di volume 9 disebutkan kalau Platinum Dragon Lord mempunyai serangan ultimate yang bisa menciptakan ledakan besar. Belum diketahui serangan apa itu, tapi kita bisa berasumsi kalau itu adalah salah satu Wild Magic terkuat miliknya Platinum Dragon Lord. Selain itu, PDL juga bisa menciptakan item dengan menggunakan Wild Magic, tapi karena saat ini dunia telah tercemar akibat Tier Magic, Platinum Dragon Lord pun kesulitan untuk bisa membuat item baru. Salah satu item yang pernah dia buat adalah cincinnya Rigrid dan juga armor platinumnya. Di karakter sheet tertulis kalau Platinum Dragon Lord mempunyai kelas yang disebut Soul Adorer. Kemungkinan kelas ini yang ngebuat dia bisa mengendalikan armor dari kejauhan. Nah, itu tadi semua informasi yang sudah diketahui mengenai Platinum Dragon Lord sampai saat ini. Setelah gue ngebuat konten ini ya, gue semakin yakin kalau pertarungan di volume 17 dan 18 nanti pasti bakal melibatkan banyak Dragon Lord dan bukan cuma Platinum Dragon Lord saja. Entah mereka bakalan datang ketika selain Teokrasi diserang, atau mungkin mereka bakalan datang ketika Ainz memutuskan untuk perang melawan Platinum Dragon Lord. Kita tunggu saja nanti gimana kelanjutannya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.